Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Apakah baik-baik saja? Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran segala urusan. Gunung Lawu adalah gunung yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemandangannya yang eksotis membuatnya dikagumi, namun juga jadi yang paling ditakuti. Gunung Lawu dikenal memiliki banyak cerita seram di berbagai pelosoknya. Misalnya, bulak perperangan yang letaknya sebelum puncak. Di sini konon sering didengar suara-suara gaduh seperti orang perang. Berkemah di sini akan jadi pengalaman mistis luar biasa. Di sini ada pula legenda Pasar Dieng, semacam pasar gaib yang bahkan bisa dikunjungi manusia. Sayangnya, jangan sampai tersesat jika berada di sini. Lengah sedikit, mungkin akan tinggal lama. Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Perjalanan dimulai dari kota ke kota hingga sampai ke sebuah desa yang berada di kaki Gunung Lawu. Terdiri dari 7 pendaki yang berasal dari berbagai daerah seperti Medan, Palembang, Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Mereka memberanikan diri untuk mendaki ke puncak Gunung Lawu karena untuk menikmati pemandangan yang eksotis. Walaupun di gunung ini menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Tepat pada pukul 4 sore, mereka telah berada di kaki Gunung Lawu. Namun, sebelumnya mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang merupakan kuncen atau disebut juru kunci. Kakek itu berbicara menggunakan bahasa daerah yang tidak dimengerti oleh keenam pendaki tersebut. Untungnya, Fahri yang merupakan keturunan orang Jawa dan juga bisa berbahasa Jawa dapat mengerti apa yang dibicarakan oleh kakek tersebut. Mau ngapain kalian kesini? Gini kek, kami ingin mendaki gunung ini. Dan maaf, kakek siapa ya? Oh iya kek, tolong gunakan bahasa persatuan. Teman-teman saya tak mengerti apa yang Anda ucapkan. Kakek itu meletakkan cangkulnya di atas tanah. Dilihatnya satu persatu pendaki yang berada di hadapannya. Kalau kalian ingin mendaki gunung ini, saya harap kalian dapat menjaga tata krama di sini. Kakek itu pun pergi meninggalkan ketujuh pendaki yang masih ternganga karenanya. Ingat, jaga tata krama, ucap si Arga. Siap bos, ucap Akila sambil memberikan hormat kepadanya. Kemana kita akan jalan? Tanya Joshua dengan logat Bataknya itu. Arga mengeluarkan kompas yang berada di dalam carrier-nya dan segera menentukan arah menuju puncak. Yuk, kita lihat sini, ikutin gue ya. Awas ya, kalau sampai nyesat, gue akan hancurin barang berharga lo itu, celetuk si Feby. Bah, barang berharga, gue ambigu dengerin anjir, ucap Joshua. Mesum ujar si Sila. Mereka pun berjalan, namun tertunda karena Leona mengajak selfie terlebih dahulu sebelum memulai perjalanan menuju puncak. Tunggu dulu guys, kita foto dulu yuk. Singkat cerita, mereka terus berjalan hingga menjelang malam. Arga memutuskan untuk beristirahat dulu sampai besok. Mereka mendirikan tenda dan membuat api unggun. Setelah selesai, mereka pun bersantai-santai. Ada yang bernyanyi, makan, mendengar musik, dan ada juga yang sedang mengamati hasil jepretannya selama di perjalanan tadi. Saat jepretan ke-10, Leona terfokus dengan sesuatu yang aneh dalam foto itu. Ia pun menanyakan hal itu kepada Akila. Kil, lo lihat gak ini makhluk apaan? Dia menarik kamera yang dipegang oleh Leona untuk memastikan. Apaan? Itu. Leona menunjukkan bagian yang ia yakini ada makhluk aneh. Akila pun menjawab, palingan lo yang ngedit kan? Secara lo kan pinter masalah ngedit-mengedit. Leona pun membalas itu. Sumpah, gue sama sekali belum mengedit nih foto. Akila tersenyum sinis. Sudahlah, tuh lihat yang lain pada asik. Lo malah sibuk lihat foto itu.
mau nakut-nakutin gue lagi. Sila hanya meringis. Kemudian Arga dan Joshua menegur mereka. Woi, lu pada ngeributin apaan? Gabung sini, rame kita. Iyalah, jangan asik sendiri kalian. Ayo nikmati malam yang hangat dingin ini, ujar Joshua. Feby menjitak kepala Joshua. Idih, hangat dingin apaan? Iya, nanti kita kesana, sahut Akila. Udah, buruan yuk kesana, ajak Sila. Leona, Akila, dan Sila pun bergegas mendekati Arga, Fahri, Joshua, dan Feby yang sedang bersenda gurau. Hari pun semakin larut. Mereka pun kembali ke tendanya masing-masing. Tepatnya jam 2 malam, Akila terbangun dari malam mimpinya sambil memegang perut. Aduh, perut gue sakit banget, keluhnya. Akila membangunkan Feby, namun Feby tak merespon. Begitupun dengan Leona. Lalu Akila membangunkan Sila. Sil, bangun dong, temenin gue, ajak Akila sambil menggoyang-goyangkan tubuh Sila. Sila mengulat. Apaan sih? Temenin gue dong, udah kebelet nih. Gak bisa ditunda dulu apa? Udah malam banget ini, Kil. Sila mendudukkan dirinya dengan mata setengah terpejam, lalu bangkit karena tarikan Akila yang sangat kuat. Sebelumnya, tangan Sila meraih senter untuk menerangi jalan mereka nanti. Cepetan, Kil, ucap Sila. Iya, bentar, teriaknya dari dalam semak. Tak lama kemudian, Akila pun keluar dari semak-semak. Udah bersemadinya? Tanya Sila sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Hehehe. Mereka pun berjalan menuju tenda. Akila merasakan kalau ia menginjak sesuatu di balik sepatunya. Ia ambil kalung antik itu dan menyimpan di dalam saku tanpa sepengetahuan Sila. Seketika bulu kuduk Sila merinding. Begitu juga yang dirasakan oleh Akila. Kil, lu ngerasain apa yang gue rasain kan? Ucapnya sambil menggosok-gosok lengan. Lalu terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Sila dan Akila pun berbalik. Kalian ngapain malam-malam keluar? Sila dan Akila pun teriak. Lah, kalian kenapa histeris banget? Tanya Fahri, lagi yang kebingungan akan tingkah mereka. Fahri, gue kira apaan? Sila menghela napas sambil menyorotkan senternya pada Fahri. Kalian berdua ngapain malam-malam begini keluar? Lu sendiri ngapain keluar malam-malam? Akila menanyanya balik. Gue di sini mau nyari sumber air buat sholat tahajud, tapi nggak ketemu. Jadi ya udah deh, gue tanyamun aja. Sejak tadi, Akila memperhatikan kalung antik yang ia temukan semalam, tanpa menghiraukan teman-temannya yang berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Hei Ratu, enak kali kau duduk santai di situ. Kau bukan putri raja, ucap Joshua sambil membongkar tendanya. Akila hanya melirik tajam Joshua. Feby pun menghampiri Akila yang masih sibuk dengan kalungnya. Lo dapet di mana tuh kalung? Ia menatap sinis. Emangnya kenapa? Lo jangan ngambil benda sembarangan di sini. Lo akan tahu akibatnya, ucap si Feby. Halah, lo masih percaya sama yang begituan? Dasar. Keadaan pun memanas, namun Arga mampu meleraikan keduanya. Kalian kenapa sih ribut-ribut? Ayo kita lanjutkan perjalanan, jangan malah sibuk beradu mulut, ucapnya sambil mengangkat carrier kepunyaannya. Di perjalanan, seperti biasa, Leona si tukang eksis itu memulai membuka kamera untuk menjepret foto dan merekam video. Saat merekam sebuah video, Leona terfokus dengan kalung yang melingkar di leher Akila. Wah, lo dapet di mana tuh kalung, Kil? Tanya Leona. Akila hanya tersenyum miring. Sifatnya agak sedikit berubah dari yang biasanya. Pertanyaan Leona sontak membuat Feby menoleh yang mengarah ke Akila. Buang tuh kalung,
perintah si Feby. Seketika Akila memegang kalung yang melingkar di lehernya. Apa-apaan lo? Sok mau ngitur hidup gue. Nih kalung punyaan gue sendiri. Kok lo sewot sih? Feby memberhentikan langkah, hingga semuanya pun ikut memberhentikan langkahnya. Heh, Akila, bukannya gue nggak tahu ya. Lo datang sini nggak pakai kalung dan juga tidak membawa kalung. Gue tahu, pasti lo ngambil kalung di sini kan. Mending lo buang tuh kalung daripada kita mendapat masalah besar. Gak boleh ngomong gitu di sini, Pep, tegur Fahri. Sabar, Pep. Di sini kita nggak boleh ngomong yang enggak, ujar si Sila. Astagfirullah, ucap si Feby sambil mengembuskan napasnya pelan. Hei bro, kapan kita jalan? Keburu malam. Dan kita gak sempet sampai puncak, celetuk Joshua. Arga sebagai pemimpin grup pendaki ini berjalan paling depan, diikuti oleh rekan-rekannya. Akila masih diam di tempat sambil menatap tajam, lalu berjalan mengikuti mereka. Singkat cerita, perjalanan yang mereka tempuh tidak sia-sia. Mereka sudah berada di puncak Gunung Lawu. Mereka mendirikan tenda terlebih dahulu, lalu membuat api untuk memasak karena mereka sudah lapar. Pemandangan alam dari atas sini sangat menakjubkan. Di mana Akila? Tanya Harga. Ia baru sadar bahwa salah satu personilnya tak ada di sekitar tenda. Paling hilang gara-gara kalung itu, celetuk Feby. Semua menatap ke arah Feby. Gue gak salah kan? Tanya Feby. Lo gak boleh berbicara kayak gitu, ucap Fahri. Tak lama kemudian, Akila datang dengan wajah yang sedikit pucat. Arga berpikir bahwa ia kelelahan, bisa juga karena dehidrasi. Fahri dan Joshua membopongnya menuju tenda. Sila dan Leona sangat khawatir dengan keadaan temannya itu. Ia mengeluarkan botol minumannya dan segera ia berikan pada Akila. Wajah Akila tetap pucat hingga Arga menyuruhkan untuk istirahat saja di dalam tenda. Hari semakin senja. Matahari mulai tenggelam di ujung barat, meninggalkan seberkas cahaya yang membentang di langit. Leona mulai membuka kamera untuk mengambil pemandangan yang indah ini. Ia meletakkan tripod beserta kameranya dan mengajak semua temannya termasuk Akila yang sedang sakit untuk berfoto. Setelah itu, mereka kembali ke tenda masing-masing, kecuali Fahri yang mencari sumber air untuk berwudu melaksanakan sholat maghrib. Sementara Arga dan Joshua mencari kayu bakar di sekitar tenda. Langit menghitam dengan taburan bintang. Hanya ada suara jangkrik dan angin malam yang berhembus lembut. Suhu semakin mendingin sehingga mengenakan sweater dan menghangatkan diri di dekat api unggun yang mereka buat. Mereka duduk melingkar mengitari api unggun sambil bercengkrama membahas tentang kuliah dan kerja mereka. Pep, gue mau minta bantuan lo, ucap Arga pada Feby yang duduk di sebelahnya. Minta bantuan apa? Tanya Feby sambil tersenyum. Arga melirik Sila yang duduk di seberang api sambil bercerita pada Leona dan Akila. Walaupun Akila hanya diam saja. Serentak Arga bilang, bantuin gue jadian sama Sila. Gue udah lama suka sama dia. Membuat senyum Feby memudar. Oke, jawab Feby tersenyum miris. Janji ya? Tanya Arga untuk meyakinkan dengan jari kelingking yang menghadapkan ke arah Feby. Sahabat, gak akan ingkar janji. Jari kelingking Feby merangkul di jari kelingking Arga. Mereka berdua memang sudah bersahabat dari kecil hingga Sila datang di hidup mereka dan berteman dengan semuanya. Besok pagi,
Kita mandi di air terjun saja, ajak Fahri. Emang di sini ada air terjun? Tanya Sila. Kata bonyok gue, gak bolehlah tipu-tipu, sahut Joshua. Fahri menghela nafasnya. Gue gak bohong, sumpah. Tadi gue kan nyari air buat berwudu. Gue nemu air terjun dekat sini kok. Wah, kalau gitu bisa jadi tempat destinasi wisata alam dong. Bisa kasih tahu warga Indonesia nih, ucap Leona yang sangat antusias. Ya udah, besok kita akan ke sana, jeda si Arga. Yang cewek tidur duluan aja, biar kami para cowok bergantian buat berjaga, ucap Arga. Sila, Akila, dan Leona silakan masuk ke dalam tenda. Biar abang-abang ganteng ini yang jagain kalian. Haha, ucap Joshua yang membuat Sila dan Leona mengidik jari. Lah, gue kok gak disebut? Tanya Pebi, sewot. Lu kan cowok, gaya lu aja tomboy banget gitu, ujar Joshua. Arga, Fahri, Leona, dan Sila ikut terkekeh juga, kecuali Akila yang sedari tadi membungkam mulutnya. Singkat cerita, tepat pada pukul 11 malam, saat semuanya tertidur pulas, termasuk Joshua yang dapat giliran berjaga, Akila keluar dari tendanya tanpa ada satupun yang tahu. Semenjak ia menggunakan kalung misterius itu, sikapnya menjadi aneh. Leona mendengar sebuah langkah kaki yang berjalan sangat pelan, yang tak lain adalah langkah kaki Akila. Ia menggigitkan bahunya. Leona memejamkan matanya kembali karena takut. Padahal di sebelahnya ada Feby yang sedang tertidur. Pagi harinya, Sila membuka mata dan mengulat. Matanya membulat ketika Akila tidak ada di sampingnya. Ia pun menjerit histeris. Jeritannya sontak membuat manusia yang tertidur pulas membuka matanya lebar-lebar, karena Arga yang mendengar teriakan Sila langsung berlari menuju ke tenda di mana Sila berada. Sil, lo kenapa? Tanya Arga. Akila gak ada. Leona, Pebi, Joshua, dan Fahri berkeliling di sekitar tenda untuk mencari keberadaan Akila. Mereka berempat berpencar hingga Joshua yang menemukan Akila di pinggir air terjun yang pernah dibicarakan oleh Fahri. Joshua mendekati gadis yang duduk di atas batu. Puji Tuhan, Akila, lo gak tidur semalam? Joshua kaget melihat wajah Akila yang pucat dengan lingkar hitam mata dan kantung matanya. Gadis tersebut hanya menggelengkan kepalanya pelan. Kok lo pagi-pagi udah di sini? Yang lain pada khawatir cari lo, ujar Joshua, namun Akila tetap diam dengan wajah datarnya. Ya sudah, gue mau manggil yang lain dulu, biar sekalian mandi di sini, ucap Joshua yang kemudian berlalu dari Akila yang masih diam mematung. Kemudian Joshua berlari menuju base camp tempat tenda mereka berdiri dan memberitahukan pada semuanya bahwa Akila sedang berada di air terjun. Dia sendirian di sana? Tanya Fahri. Joshua mengangguk. Cepat, kemas barang-barang kalian untuk mandi. Kasihan Akila sudah menunggu sendirian di sana, perintah Arga. Dengan segera mereka berkemas dan menyiapkan apa yang perlu disiapkan, mereka berjalan menuju air terjun itu yang sekarang dipimpin oleh Fahri. Wow, it's amazing, ucap Leona. Gue gak bohong kan? Tanya Fahri. Tanpa aba-aba lagi, Joshua langsung menceburkan dirinya di air terjun yang dangkal diikuti oleh Arga dan yang lainnya, kecuali Akila yang masih duduk terdiam tanpa ada ekspresi sedikit pun. Arga, Fahri, Joshua, Leona, Feby, dan juga Sila bermain dengan riang di dalam air.
Feby mendekati Sila yang duduk sendirian di pinggir air terjun itu. Sil, menurut lo, Arga ganteng nggak? Sila tersenyum. Lumayan lah. Kalau Arga nembak lo, bakal lo terima nggak? Dia udah lama suka sama lo. Feby langsung menanyakan itu secara to the point. Walaupun saat mengatakan itu perasaan Feby agak sedikit kecewa. Sila hanya tersenyum dan meninggalkan pipinya yang merah. Hei, Feby, Sila, marilah main di sini sama abang-abang ganteng, ajak Joshua yang sedang berendam di air terjun. Najis banget sih, teriak Feby. Sil, kesana yuk. Bentar, gue mau ajak Akila dulu, ucapnya sambil melirik ke Akila. Kemudian Sila menghampiri Akila. Kil, ayo main di sana bareng mereka, ajak Sila pada Akila yang masih membungkam mulutnya. Lo nggak apa-apa kan? Tanya Sila yang mulai khawatir dengan keadaan Akila yang semakin lama semakin menganehkan. Sila menggenggam tangan Akila yang ternyata sangat dingin luar biasa. Sila berpendapat bahwa Akila terkena hipotermia. Arga, teriak Sila hingga semua sorot mata mengarah ke arahnya. Arga segera menghampiri gadis itu. Gak, kayaknya Akila terkena hipotermia. Dari tadi dia diam mulu kan? Arga mengecek keadaan Akila, dan benar, suhu tubuh Akila sangat dingin. Arga memanggil semua temannya untuk mengakhiri mandi pagi ini, dan segera membawa Akila menuju tenda.